해서 내친 김에 Munyong benar-benar kesel karena Gangtai terus-terusan nyatain cintanya ke Munyong. Pas Munyong bilang Munyong mau melakukan sesuatu, kalau Gangtai terus ngomongin itu, Gangtai langsung nyosor Munyong. Gangtai kemudian langsung gendong Munyong dan mau nyosor Munyong. Tapi kemudian ada suara rusa dan Gangtai teriak-teriak ngatain rusa itu. Mereka berdua kemudian ngakak bareng. Mereka pun tetap ngelanjutin adegan sosor-sosoran. Sedangkan Sangtai lagi di rumah juri. Dia dapat tulisan perjanjian tertulis dari Sang In bahwa Sang In bakalan nerbitin novelnya Munyong dan juga Sangtai sebagai ilustrator. Gak lama kemudian Jesu dateng. Sangtai bilang kalau dia mau mengundurkan diri sebagai pekerja paruh waktunya Jesu karena saat ini dia mau fokus untuk jadi ilustrator. Setelah sosor-sosoran, Munyong sama Gangtai ngobrol. Munyong nanyain kenapa naruh foto mereka di pohon ibunya Gangtai dan Munyong diperkenalkan sebagai siapa. Gangtai jelasin kalau dia ngenalin Munyong sebagai teman terdekatnya Sangtai dan juga orang yang dicintai sama Gangtai. Munyong juga ngeluh sama Gangtai kalau dia ngantuk. Sementara Jesu ngajakin Sangtai untuk balik lagi ke kastilnya Munyong. Tapi Sangtai nggak mau dan dia mau tidur di rumahnya juri aja karena dia mau ngebiarin Gangtai sama Munyong baikan dulu. Kalau ada dia bukannya bantu, nanti malah ganggu. Karena Munyong ngantuk, Munyong dan juga Gangtai kemudian tidur. Bangun-bangun Gangtai masak dan mereka berdua ngobrol. Gangtai benar-benar menantikan karya barunya Munyong tentang mereka bertiga. Karena Gangtai pengen memamerkan kisah dongeng itu, karena yang nulis adalah Munyong dan ilustratornya adalah Sangtai. Munyong kemudian nunjukin lukisannya Sangtai. Lukisan gambar wajahnya Gangtai yang lagi tidur sambil tersenyum. Munyong nyeritain gara-gara ngeliat lukisan itu, Munyong jadi nyelesain naskahnya. Akhirnya Munyong udah selesai nulis cerita tentang mereka bertiga. Direktur kemudian ngeliat anaknya yang lagi tidur di ruang penyimpanan. Awalnya dia ngerasa kasihan, tapi nggak lama kemudian dia ngejewer anaknya untuk keluar dari ruangan itu. Dia bahkan bilang sama perawat-perawat lain kalau dia mau pensiun dan ngajakin anaknya untuk ikut. Sementara Sangtai balik lagi ke kastilnya Munyong. Mereka bertiga kemudian sarapan bareng. Sangtai nanyain apa mereka udah baikan dan Munyong juga ngaku kalau dia udah ciuman juga. Munyong kemudian bilang sama Sangtai kalau dia bakalan ngerilis buku dongeng mereka, tapi Munyong gak mau ngasih mobil kemah sebagai hadiah karena dalam kontrak tertulis kalau Gangtai gak suka berpindah-pindah rumah. Makanya mobil kemah udah gak berguna menurut Munyong. Jadi Munyong mau ngebayar Sangtai berupa uang aja. Sangtai pun setuju. Munyong kemudian nemuin Sang In. Sang In ngoceh-ngoceh karena Munyong bikin rumor kalau Sang Esang mau nerbitin lanjutan Penyihir dari Barat karya Du Hijai. Tapi ternyata naskahnya dibawa sama Munyong dan dikasihin sama Sang In. Selain itu, Munyong juga bawa naskahnya dia yang dia bikin. Sang In disuruh milih, dia mau nerbitin karyanya Du Hijai atau karya terakhirnya Munyong. Sang In kemudian bilang kalau dia mau nerbitin karyanya Munyong aja. Habis itu mereka pun pergi. Pulang-pulang Sang In ngobrol sama Bukang. Gak lama kemudian juri dateng. Bukang langsung ngobrol sama Sang In dan bilang kalau Sang In mau nyari kantor baru di Seoul karena dia udah mau mulai kerja lagi. Ya mungkin itu untuk ngetes juri juga. Gak lama kemudian Senjai pulang. Sang In langsung bergegas nyamperin Senjai dan nanyain di mana naskahnya. Di situ Senjai bingung naskah apa yang dimaksud. Sang In kemudian bilang kalau naskah Penyihir dari Barat. Dan Senjai nganggep Sang In tuh lagi mimpi.
Padahal Sang In bilang kalau Sang In udah SMS Seng Jae untuk ngambil naskahnya. Tapi anehnya Seng Jae gak nerima SMS apapun. Dan pas dicek ternyata SMS-nya salah kirim. Sang In malah ngirim SMS-nya bukan ke Seng Jae, tapi ke Munyong. Munyong kemudian datengin ibunya di penjara. Dia ngomong sama Du Hee-jae kalau ini adalah kali terakhir Du Hee-jae ngeliat mukanya Munyong. Munyong bakalan lupain Du Hee-jae selama-lamanya. Munyong bakalan menghapus ingatan tentang Du Hee-jae. Dengar omongan Munyong, Du Hee-jae gak terima dan dia terus teriak-teriak. Munyong juga bilang kalau dia kasihan sama Du Hee-jae karena selama ini Du Hee-jae gak tahu soal kehangatan. Sementara Munyong sudah mendapatkan kehangatan dengan keluarga barunya. Munyong juga bilang kalau arti dari kupu-kupu itu adalah penyembuhan, bukan psikopat seperti yang dibilang sama Du Hee-jae. Setelah ngomongin itu, Munyong pun kemudian pergi. Dia nemuin Sang Tae yang lagi ngelukis di rumah sakit. Sang Tae lagi ngapus gambar kupu-kupu yang waktu itu dibikin sama Du Hee-jae. Rencananya Sang Tae mau gambar kupu-kupu lain di situ. Sementara Gang Tae datang ke restorannya Jisoo. Gang Tae merasa berterima kasih karena selama ini Jisoo selalu nemenin Gang Tae. Gang Tae bisa kuat dan bertahan sampai saat ini semuanya karena Jisoo. Selama ini Jisoo udah selalu nyemangatin Gang Tae. Gang Tae juga ngomong sama Jisoo supaya Jisoo tinggal dan berada di tempat yang dia inginkan. Gak perlu terus selalu ngikutin Gang Tae. Sementara Munyong sama Sang Tae lagi ngerjain ilustrasi gambarnya. Mereka berdua lagi asik diskusi dan tiba-tiba Gang Tae datang bawa makanan. Munyong sama Sang Tae ngusir Gang Tae karena gak mau diganggu saat kerja. Sementara Sang In sama Seng Jae lagi ngorek-ngorek sampah untuk nyari naskah penyihir dari barat yang hilang di kafe itu. Tapi pas lagi nyari-nyari, Sang In terus-terusan ngocehin Seng Jae. Dia ngebentak-bentak Seng Jae. Seng Jae juga nanyain kenapa harus nyari naskah itu, padahal katanya kan gak mau diterbitin. Dan Sang In bilang itu untuk hari tuanya dia. Karena itu Seng Jae jadi kesel dan dia pergi gitu aja. Setelah nyampe, Seng Jae di kamarnya Juri dan Juri kebauan sampah. Gak lama kemudian Juri ketemuan sama Sang In. Ternyata waktu itu Seng Jae nemuin naskahnya, tapi dia gak ngasih tahu Sang In. Rencananya dia mau ngasihin naskahnya setelah bikin Sang In menderita selama 1 bulan. Pagi-pagi Sang In dateng sama Seng Jae. Sang In bawa buku cetakan karya baru Munyong. Buku dongengnya Munyong yang ngisahin tentang mereka bertiga berjudul Mencari Jati Diri yang Sesungguhnya. Setelah buku itu dicetak, Sang Tae pun ngerasa seneng banget dan dia bangga. Dalam buku tertulis namanya dia sebagai ilustrator dan juga ada fotonya dia. Karena seneng banget, dia langsung ngunjungin pohon yang dia tanam buat ibunya. Dia mamerin buku itu ke ibunya. Dia bilang kalau sekarang dia adalah seorang ilustrator. Dia ngebacain dongeng itu di depan pohon ibunya sambil nangis. Sang In juga ngadain acara peluncuran buku barunya Munyong di rumah sakit Jiwaok. Dia udah nyusun-nyusun semuanya di ruang seni. Tapi Seng Jae bilang kalau para wartawan gak ada yang mau dateng karena takutnya Sang In bohong lagi. Itu semua karena rumor soal buku penyihir dari barat yang gak jadi terbit. Dan kali ini Seng Jae yang bakal jadi wartawannya. Gak terasa lukisan Sang Tae pun udah selesai. Sang Tae berhasil melukis gambar kupu-kupu. Gak hanya dihadirin sama para perawat dan pasien, mantan-mantan pasien yang udah keluar dari rumah sakit jiwa pun banyak yang dateng. Sementara orang-orang udah masuk ruangan, Munyong sama Sang Tae justru malah berantem. Mereka berdua rebutan mau bacain dongengnya. Gang Tae aja sampai pusing ladenin mereka berdua. Bahwa waktunya mereka ngebacain dongeng di depan para perawat dan juga pasien. Munyong, Sang Tae, dan Gang Tae gantian ngebacain dongengnya. Awalnya semua berjalan mulus, tapi pas akhir-akhir mereka mau baca dongengnya, tiba-tiba Munyong sama Sang Tae rebutan. Mereka saut-sautan gak jelas dan gak ada yang mau ngalah. Akhirnya mereka berantem di situ.
Senja juga ngerekam mereka sambil live streaming, jadi banyak juga yang lihat mereka berdua berantem. Para pasien dan juga perawat di rumah sakit mah cuma ngakak doang. Selesai acara, Gang Tae bawain buku dongeng itu dan dikasihin ke Bukang. Gang Tae bilang Sang Tae yang nyuruh ngasihin itu ke Bukang, dan di dalamnya tertulis kalau Sang Tae udah nganggep Bukang seperti ibunya sendiri. Sang Tae selalu pengen dimasakin masakan enak sama Bukang. Bukang pun terharu dengan ucapan Sang Tae. Sementara Sang In benar-benar frustasi dengan acaranya yang berantakan. Gak lama kemudian juri dateng. Sang In nunjukin komen-komenan orang yang lihat streamingnya Senjai. Tapi juri memotivasi dan bilang kalau itu bisa dijadiin strategi marketing. Juri juga nyemangatin Sang In. Awalnya juri pikir kalau Sang In bakalan bikin kantor di Seoul, tapi ternyata Sang In nyewa kantor di Songjin. Alasannya sih katanya kalau di Seoul biaya sewanya mahal, dan juga kalau di Songjin kan ada juri. Mereka kemudian saling pendekatan. Pas mereka bertiga mau pulang, tiba-tiba direktur manggil mereka. Direktur ngasih mobil kemah buat Sang Tae karena Sang Tae udah bikin lukisan di dinding rumah sakit. Itu sebagai hadiah buat Sang Tae. Dan juga itu sebagai permintaan maaf dari direktur karena direktur nggak bisa ngawasin Du Hee-jae waktu itu. Karena itu mereka jadi menderita. Awalnya Gang Tae sungkan untuk nerima hadiah itu karena terlalu besar. Tapi direktur nyuruh Gang Tae untuk nepatin janji aja kalau kapan-kapan mereka main bareng. Karena udah dapat mobil kemah, Gang Tae langsung ngajakin Sang Tae untuk pergi. Gang Tae ngajakin Sang Tae untuk pergi jalan-jalan tanpa tujuan sesuai rencana mereka sebelumnya. Tapi Sang Tae nolak karena dia pikir mereka nggak perlu kabur lagi untuk menghindari kupu-kupu. Sang Tae bahkan bilang buat apa pergi kalau ujung-ujungnya pulang lagi. Karena itu Gang Tae jadi kesel. Gang Tae kemudian ngerayu Munyong untuk ngajakin Munyong jalan-jalan juga. Alasannya sih supaya Munyong dapat inspirasi baru. Tapi menurut Munyong gimana mau dapat inspirasi kalau mereka harus makan, tidur, dan ngapa-ngapain di tempat yang sempit kayak gitu. Awalnya Gang Tae udah emosi banget, tapi kemudian Munyong berusaha nenangin Gang Tae dan nyuruh Gang Tae untuk ngitung 3 kali. Karena keselnya udah tak tertahankan, akhirnya Gang Tae minum bareng sama Jisoo dan juga Sang In. Gang Tae ngeluarin semua unek-uneknya sampai dia mabuk dan teler. Setelah Gang Tae teler, Jisoo sama Sang In cuma ketawa ngakak aja ngeliat tingkahnya Gang Tae. Pas pulang, tiba-tiba Munyong sama Sang Tae udah siap-siap dan udah packing-packing. Gak taunya mereka berdua gak mau diajak jalan-jalan itu cuma acting doang buat ngasih Gang Tae kejutan. Tapi Gang Tae malah mabuk berat. Mereka bahkan udah pakai baju couple. Gak pakai lama mereka bertiga kemudian naik mobil kemah dan jalan-jalan. Tapi di tengah jalan Munyong kesel banget karena Gang Tae kan mabuk. Dia udah kayak mau muntah gitu. Munyong ngerasa kalau Gang Tae itu cuma nyusahin doang. Mereka kemudian pergi di sebuah ladang gitu. Gang Tae di situ muntah-muntah, Sang Tae dan juga Munyong makan. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya ke sana kemari. Gang Tae dan juga Munyong bergantian untuk nyetir mobilnya. Mereka bertiga pokoknya seneng-seneng bareng. Tapi secara tiba-tiba Sang Tae ngeberesin semua barang-barangnya di dalam sebuah tas. Dia ngomong sama Gang Tae kalau dia pengen pulang karena dia pengen kerja. Awalnya Gang Tae mau ngikutin Sang Tae untuk ya udahlah kita pulang aja. Tapi Sang Tae bilang dia mau pulang sendiri aja. Gang Tae sama Munyong lanjutin aja perjalanan mainnya. Karena dia dapat kabar kalau ada seorang penulis yang suka sama gambar ilustrasinya dia. Dia mau direkrut sama penulis lain sebagai ilustrator. Awalnya Munyong mau nyegah Sang Tae pergi, tapi Gang Tae kemudian nyegah Munyong. Gak lama kemudian Sang In dateng. Ternyata orang yang rekrut Sang Tae itu adalah Sang In. Sang In datang ke situ untuk jemput Sang Tae. Sang Tae kemudian pergi dan mengurus dirinya sendiri. Sementara Munyong dan juga Gang Tae masih mau melanjutkan perjalanan mereka.
Dan itulah akhir dari film It's Okay to Not Be Okay. Gimana nih menurut kalian? Happy ending kan ceritanya? Next aku bakalan nyeritain alur film lainnya, stay tune terus ya. Tapi sebelum aku close videonya, aku mau minta tolong nih sama kalian untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya. Makasih yang udah menonton, bye bye.